Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Sederet alasan mengapa Richard Eliezer sebaiknya tak kembali jadi polisi usai bebas. Dilansir dari Kompas.com, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Vonis ringan itu memunculkan harapan di diri Richard untuk tetap dapat bertugas di kepolisian. Bahkan, Richard berharap dapat kembali menjadi anggota Korps Brimob. Memang, hingga kini mantan ajudan Ferdi Sambo tersebut masih menjadi anggota Polri. Namun, sejak tersandung kasus kematian Yosua, Richard dimutasi ke pelayanan Markas Yanma Polri, per tanggal 22 Agustus tahun 2022. Selanjutnya, nasib Richard sebagai anggota kepolisian akan diputuskan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, yang bakal digelar dalam waktu dekat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo seolah membuka peluang bagi Richard kembali ke Brimob. Namun, sejumlah pihak menilai, karir Richard di Korps Bayangkara harus disudahi lantaran berbagai alasan. Kembali ke Brimob. Keinginan Richard kembali ke Korps Brimob Polri sempat diungkap oleh kuasa hukumnya, Roni Talapesi. Menurut Roni, kliennya sangat bangga menjadi anggota Brimob. Adalah harapan dari Richard Eliezer untuk kembali berdinas menjadi anggota Brimob. Itu adalah kebanggaan dari Richard Eliezer, kata Roni, dikutip dari wawancara Kompas TV di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023. Bersamaan dengan itu Ibunda Richard, Rineke Almapudihang, juga berharap anaknya tidak dipecat dari kepolisian. Ia menyebut, menjadi polisi merupakan cita-cita anaknya sejak kecil. Dia memang ingin sekali, karena itu kecintaannya, itu cita-citanya dari kecil. Dia ingin menjadi seorang anggota polisi, dan sekarang menjadi anggota Brimob, kata Rineke. Masih berpeluang. Terkait ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa Richard Eliezer berpeluang kembali ke Korps Brimob Polri. Ya, peluang itu ada, kata Sigit saat ditemui di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Namun demikian, Sigit mengatakan, Richard harus lebih dulu menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri, atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Terkait status Richard di kepolisian, kata Sigit, pihaknya bakal mempertimbangkan vonis majelis hakim dalam sidang pidana pembunuhan berencana Yosua, serta harapan masyarakat dan orang tua Richard. Ya, tentunya kan kita setiap hari juga mengikuti bagaimana perjalanan sidang. Tentunya apa yang menjadi pertimbangan hakim tentunya kan menjadi catatan-catatan kita, kata Sigit, semua menjadi pertimbangan kami. Untuk dalam waktu dekat apabila memang yang bersangkutan sudah menyatakan menerima, itu semua menjadi bagian yang tentunya nanti akan dijadikan pertimbangan bagi Komisi Kode Etik, bagi institusi, untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak, tuturnya. Ada bahaya yang mengintai. Di sisi lain, wacana Richard Eliezer tetap berada di kepolisian disangsikan oleh sejumlah pihak. Pengamat intelijen Soleman B. Ponto bahkan menilai, ada bahaya yang mengintai jika Richard kembali aktif berdinas sebagai polisi. Kalau saya melihat ini teguran Tuhan buat Eliezer, itu sudah bukan tempat untuk dia lagi. Ingat, adiknya Yosua masih ada, teman-temannya Yosua juga masih ada. Siapa yang bisa jamin di antara mereka tidak ada yang sakit hati, kata Soleman saat dihubungi Kompas.com, Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023. Soleman juga menyinggung potensi pihak-pihak yang tidak puas terhadap vonis hakim atas kasus ini, misalnya di kalangan keluarga atau rekan mantan atasan Richard, yakni Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Apalagi, dalam kasus tersebut, hakim menjatuhkan vonis mati terhadap Sambo, dan 20 tahun penjara ke Putri. Bisa-bisa dikerjai dia nanti. Itu kan bahaya juga buat dia, ucap Soleman. Soleman mengatakan,
Masih ada jalan lain buat Richard mengabdi ke negara ketimbang tetap bertahan di kepolisian. Misalnya, mengambil kuliah hukum dan kelak menjadi pengacara yang baik. Peluang ini dinilai memungkinkan mengingat usia Richard masih muda. Dia kan masih muda. Dia bisa nanti sekolah hukum, 4-5 tahun, kemudian lulus jadi pengacara yang baik. Nanti kalau jadi pengacara, dia bisa membela orang-orang yang ada di posisi sulit seperti dia. Ujar Soleman. Polri pun disarankan tidak mempertahankan Richard sebagai anggota kepolisian. Dia khawatir akan terjadi polemik jika Richard tetap jadi polisi. Menurut saya sebaiknya Polri tidak mempertahankan Eliezer, tapi lebih baik lagi kalau Eliezer memilih untuk merelakan karirnya sebagai polisi, kata dia. Terpisah, peneliti bidang kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISESS, Bambang Rukminto, mengatakan, bila tidak dilakukan PTDH, artinya Polri sebagai organisasi penegak hukum akan dianggap permisif pada tindak pelanggaran hukum oleh anggotanya. Kata Bambang, Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023, kita ingin membangun polisi yang profesional atau tidak, kalau taat pada pimpinan untuk melakukan hal yang salah diampuni. Artinya kita permisif pada pelanggaran, dan jauh dari semangat membangun polisi profesional, tuturnya. Jika merujuk peraturan Kapolri, Perkap nomor 14 tahun 2011, yang kemudian direvisi menjadi Perkap nomor 7 tahun 2022, disebutkan bahwa sanksi berat PTDH bisa diberlakukan untuk personel Polri, yang mendapatkan ancaman hukuman pidana tahanan 5 tahun, dan divonis 3 tahun yang sudah berketetapan hukum atau inkrah. Merujuk aturan itu, Bambang bilang, ada peluang Richard bisa kembali aktif sebagai anggota Polri. Namun demikian, Perkap tersebut bertolak belakang dengan peraturan pemerintah, PP, nomor 1 tahun 2003. Belait itu menyatakan, bahwa sanksi PTDH berlaku ke personel yang divonis pidana tanpa batasan waktu. Sepengetahuan saya dalam tata perundangan, PP tentu lebih tinggi dari Perkap. Kalau Perkap bertentangan dengan PP, otomatis pasal dalam Perkap itu gugur dengan sendirinya, terang Bambang. Bambang pun menilai keinginan Richard untuk tetap berada di kepolisian tidaklah mudah.